Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue RDW. Dan kali ini gue bakal bahas tentang tol Trans Sumatera pasca adanya larangan mudik karena COVID-19. Seperti apa infonya? Simak sampai habis videonya, oke? Kita baru saja menghadapi bulan Ramadan ya, 1441 Hijriah, dan telah memperingati Hari Raya Idul Fitri juga. Tapi bulan puasa tahun ini dan Lebaran tahun ini tidak semeriah tahun kemarin karena ada perbatasan-perbatasan atau larangan-larangan yang telah dihimbau oleh pemerintah. Contoh, sholat di rumah aja, tidak boleh kumpul-kumpul, kemudian PSBB, kemudian tidak mudik, nggak boleh jajan-jajan sore-sore yang mengakibatkan keramaian. Padahal serunya bulan puasa itu di situ. Jadi Lebaran tahun ini, puasa tahun ini kayak nggak puasa sama Lebaran aja gitu ya. Ya semoga niatnya tetap ke Allah gitu ya, beribadah tanpa mengurangi pahalanya gara-gara si corona ini. Karena ada corona, kemudian ada larangan mudik, ini jalan tol ini tutup atau gimana gitu loh. Gimana sih kondisi tol saat ini pasca tidak ada mudik, kemudian ada corona? Makanya nonton videonya sampai habis supaya tahu informasinya dan kalian gak ketinggalan informasi. Oke. Pertama, apakah jalan tol tutup gara-gara corona dan larangan mudik? Tentu saja tol tetap buka, tetap beroperasional ya. Kalau tol tutup itu dalam faktor force major ya, sesuatu kejadian yang di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia. Contohnya bencana alam, the power of God gitu ya. Itu kan tidak mungkin manusia menangkal atau gimana, mencegah atau gimana, ya otomatis jalan tol itu pasti tutup. Kalau sekarang corona tetap beroperasi jalan tol, kalian bisa masuk jalan tol, bisa keluar jalan tol. Ya mungkin ada perbatasan-perbatasan juga nih, larangan-larangan yang dilakukan oleh pemerintah pasca corona ini dan tidak mudik. Apa aja larangannya? Simak. Yes, ada Permenhub nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama mudik di Hari Raya Idul Fitri atau bulan Ramadan ya, pasca pencegahan penyebaran COVID-19 supaya tidak menyebar kemana-mana. Jadi Permenhub mengeluarkan aturan-aturan ini. Isinya apa aja? Intinya isinya itu adalah larangan atau pembatasan transportasi ya selama mudik, yakni itu transportasi darat, transportasi perkereta-apian, transportasi laut, transportasi udara. Pokoknya itu semua dibatasi. Isinya itu Permenhub nomor 25 tahun 2020. Nah, karena adanya Permenhub nomor 25 tahun 2020 tuh, otomatis jalan tol itu sekarang sepi. Bukan jalan tol aja ya, beberapa kayak bandara juga sepi, kemudian stasiun kereta api juga sepi, kemudian pelabuhan juga sepi. Ya memang sepi di mana-mana karena nggak boleh mudik. Jadi ya lalu lintas tahun ini pasca mudik gara-gara corona, jalan tol tuh sepi habis, sepi banget sumpah ya. Adapun pengecualian mobil-mobil yang boleh masuk ke jalan tol atau bisa ke luar kota gitu tuh kayak mobil lembaga pemimpin negara lah ya, pemimpin negara, kemudian anggota TNI, Polri yang punya surat tugas khusus, kemudian kendaraan operasional jalan tol, kendaraan yang membawa petugas penanganan COVID, ambulan, pemadam kebakaran, sama mobil jenazah ya, 11-12 lah ya. Pokoknya mobil itu bisa lah lewat jalan tol atau bisa
pindah ke satu tempat ke tempat lain, beda kota atau beda provinsi, karena mereka ya tugas negara gitu kan. Gimana lagi, mereka membantu kita semua. Seperti itu. Lagi yang bisa lewat jalan tol atau naik kapal laut, kemudian naik pesawat udara, naik kereta api, itu adalah barang-barang logistik. Ya, jadi dia bisa lewat jalan tol, lewat udara, ya pokoknya paket-paket logistik supaya enggak krisis ekonomi nih, barang-barang nggak langka. Mereka semua bisa, mobil-mobil logistik yang bawa obat-obatan, bahan pokok, beras, minyak, BBM, itu bisa lewat jalan tol dan yang lain-lain, karena kan menyokong ekonomi kita semua. Kalau mereka nggak lewat, ya habis kita mungkin mati kelaparan atau gimana gitu kan. Salah satu jalan tol juga kan supaya barang-barang itu atau logistik itu tidak terjadi kelangkaan akibat sulitnya penyuplaian ke daerah-daerah terpencil. Jadi mobil-mobil logistik itu bisa melewati atau pengecualian terhadap larangan pemerintah ini, seperti itu ya. Jadi jalan tol sekarang isinya cuma mobil-mobil truk ya, mobil-mobil truk yang bawa-bawa barang-barang logistik, mobil-mobil petugas, mobil-mobil operasional pemerintah, ambulan, pemadam kebakaran, jenazah, isinya cuma mobil-mobil itu. Adapun mobil pribadi yang mau lewat jalan tol tuh bisa, tapi asal dalam satu wilayah, bukan pindah provinsi ke provinsi lain, karena itu dilarang kan. Kalau misalkan urgent ya, jadi mobil pribadi yang misalkan dari Lampung nih, gua di Lampung, gua mau pulang ke Banten, itu ada persyaratannya. Satu, kalau misalkan gua ditugasin di Lampung nih, ya kan, pulang ke Banten karena gua udah nggak ada tugas lagi di Lampung, pulang ke Banten. Jadi gua harus menyiapkan satu surat tugas ya dari perusahaan atau pemerintah, kemudian surat pernyataan dari kepala desa, itu tuh sebagai bukti kita nih keluar kota gitu loh, jangan sampai balik lagi, nanti kalau dibalik lagi kita diisolasi gitu kan. Kemudian hasil negatif rapid test, harus medical check up juga mengenai rapid test supaya kita tidak nyatakan positif, nanti kita pulang malah bawa virus ke tempat tinggal kita ya. Oke, sama yang terakhir ya KTP, itu udah mutlak KTP, nggak bisa nggak ada tuh KTP kan, ya kita bukan manusia ilegal gitu. Jadi itu kalau kalian misalkan mau pulang ke tempat asal gara-gara kalian kerja di luar kota tapi udah nggak ada tugas. Nah, kalau misalkan keluarga kita ada yang meninggal gimana gitu ya. Nah, kalau ada yang keluarga kita meninggal di luar kota, tetap harus ada persyaratannya. Satu, KTP, surat dari kelurahan atau kepala desa atau RT, terus surat rapid test tetap ya harus negatif hasilnya, sama surat kematian keluarga, anggota keluarga kita yang meninggal, itu dicek pasti. Karena di jalan tol sendiri pun, bahkan di pelabuhan pun, itu ada pengecekannya mereka itu petugas polisi ngecek surat-surat itu kalau kita mau pergi ke luar kota atau ke luar provinsi lewat jalan tol atau pelabuhan. Mereka ngecek surat-surat itu. Kalau nggak lengkap, kalian puter balik ya, pasti diputer balikin. Daripada kalian jauh-jauh ya, nyoba-nyoba mudik, nyolong-nyolong pengen mudik tapi surat-surat nggak lengkap, ya pasti diputar balikan. Karena dikasih juga tuh infonya, kamu kenapa pulang gitu ya. Kita kalau mau pulang itu dikasih alasannya, dan petugasnya minta alasannya. Jadi kalau kalian nggak kemana-mana, nggak mudik atau nggak ada urgent atau nggak ada pekerjaan, tetap di rumah aja gitu ya. Jangan colong-colong mudik, nanti disuruh putar balik percuma, capek di jalan, kasihan ya. Penyekatan pun dilakukan di gerbang-gerbang, salah satunya gerbang Terbanggi Besar. Ini karena petugasnya mungkin sedang istirahat, tidak ada yang standby. Kondisi Lalin pun sepi pasca corona.
mobil-mobil logistik, dipenuhi dengan mobil logistik ya. Jadi memang larangan mudik itu untuk kita semua juga, untuk memutus rantai virus corona. Kendaraan diperiksa di sini. Ini mobil akan menyeberang ke arah Bakauheni, Pelabuhan. Sudah terlihat golongan 1 atau mobil pribadi ya, mobil-mobil logistik. Kita langsung ke pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Ini banyak sekali orang, pemudik-pemudik. SOP-nya lah. Izin Pak, ke dalam Pak ya? Cuma ngambil gambar doang, nggak kemana-mana. Hah? Ngambil gambar. Oh, Iya Pak. nggak nyebrang nggak? Enggak. Sih Pak. Memang prosedurnya ditanya semua mobil golongan 1. Ini kebanyakan mobil gede semua. Beda sekali sama tahun-tahun kemarin. Pelabuhan tuh dipenuhi dengan kendaraan golongan 1 ya. Mobil-mobil pribadi lah pada mudik lah ya. Sepi banget parkiran. Bahkan palang parkir pun ini tidak diaktifkan tuh, saking sepinya ya. Ke dalam kapal memang ada, tapi isinya nggak ada, cuma supir-supir truk golongan besar. Ya memang kita nggak boleh mudik sih tahun ini, di rumah aja, silaturahmi lewat online. Pelabuhannya yang penumpang apa nggak ada penumpangnya. Cuci tangan, oke. Informasi. Pak, ya saya dari jalan tol aja Pak, lagi keliling-keliling jalan tol sama karya. Yang nggak ada sudah nggak ada sekarang ya Pak? Nggak ada lagi sekarang, udah ada di sini mungkin ada di sini. Paling mobil-mobil gede aja Pak ya. Pak izin ngambil gambar nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak ngobrol. Berarti mobil-mobil golongan besar, ya, logistik ya. Sama Kalau yang maksa mudik di balik kanan, betul, suruh pulang. Ya. Oh, contoh itu apa sih, surat rapid test kemarin tuh ya? Iya, pokoknya yang urgent lah Pak, bisa dipindah denda kan, keluarga meninggal. Oh. Siap. Di atas berarti total mati Pak? Oh iya betul Pak. Nggak ada orang. Tinggal di atas. Iya, memang sepi.
eskalator juga nggak nyala. Iya. Wah, paling sendiri kan percuma Pak, ada semua jasa. Iya. Tenan juga yang pengunjungin ada. Tanah juga kosong, mau padang, jadi sepi apa ya? Iya. YouTube Pak. Buat YouTube bisa. Apa channel? Ya jelas, saya emang nggak terkenal Pak. Nanti kalau ini, Enggak kan? ya kalau saya Rian Dika Wijaya Pak. Rian? Dika Wijaya. Siapa Bapak namanya siapa Pak? Anton. Pak Anton. Oke, berarti hanya mobil-mobil besar logistik yang bisa lewat. Tuh. Ini tahun kemarin ramai banget ya Pak. Iya, jalan tol saya aja sepi. Oke lah kalau gitu. Ya wis Pak, makasih banyak ya Pak. Duluan ya Pak. Assalamualaikum. Ini memang nggak bisa mudik, kita semua mau gimana sih? Ini jangan maksa mudik. Bapak ini juga. Jadi Pak. Ya. Jadi kalian jangan maksa-maksa mudik ke sini kalau ibarat tidak urgent banget ya. Nanti disuruh putar balik, disuruh pulang. Oke, tidak hanya jalan tol yang memperketat keamanannya, ternyata pelabuhan juga, sampai tenannya juga itu nggak ada yang ngisi, sepi itu parkiran. Sampai tenannya juga posisinya kosong, nggak ada yang dibuka karena memang pengunjungnya sepi. Oke lah kalau gitu. Nah, segitu ketatnya lah ya peraturan pemerintah supaya masyarakat itu patuh nggak mudik, karena udah banyak sekali ya kasus-kasus corona di Indonesia nih. Jadi pemerintah itu mencanangkan aturan-aturan untuk pencegahan corona ini menyebar kemana-mana. Jadi kita sebagai masyarakat harus mendukung seperti itu ya. Karena jalan tol sepi, bagaimana nasib petugas tolnya? Apakah mereka diliburkan? Apakah mereka di PHK? Apakah mereka WFH, work from home? Tentu saja mereka selalu siap perang ya. Mau lalin sepi, mau lalin ramai, mereka tetap bertugas sebaik mungkin. Karena kan banyak juga pengguna jalan yang mungkin tuntutan pekerjaan mereka harus bekerja. Tugas tol pun tetap mengawal mereka semua, tetap akan membantu jika mereka semua dalam keadaan sulit ya. Jadi masih ada petugas tol yang siap memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol Trans Sumatera. Semangat petugas tol. Petugas tol Trans Sumatera juga pasca corona ini sudah bekali APD yang sesuai standar. Contohnya sarung tangan, masker, face shield, bahkan dibagikan hand sanitizer. Kemudian setiap operasif, setiap menggunakan kendaraan, setiap operasi gerbang, transaksi itu disemprotkan disinfektan supaya coronanya itu menghilang gitu ya. Jadi doakan saja, insya Allah atau apalah itu, pokoknya petugas tol Trans Sumatera siap perang lah, dan sudah dibekali APD untuk pencegahan corona COVID-19. Semangat. Kalian di rumah saja, biar kami yang bekerja.
Kalian terima saja, kami yang bekerja. Sedikit masalah ya di Trans Sumatera ini karena banyak sekali ya pengguna jalan tolnya itu masih menggunakan uang cash. Sebagaimana kita ketahui, uang cash itu bahaya ya, maksudnya bahaya dalam corona ini ya. Maksudnya kuman corona kan bisa nempel gitu di uang agak lama juga ya. Dan kita juga nggak tahu tuh uang itu menyebar dari siapa, apakah uang itu dari orang yang punya riwayat corona atau negatif atau positif, kita nggak pernah tahu. Jadi istilahnya sebaik apapun pihak perusahaan atau petugas tol itu dibekali APD ya, tapi dari sisi pengguna jalan yang masih menggunakan cash yang bisa mengakibatkan corona gara-gara kumannya atau virusnya nempel di uang, itu bisa gugur gitu ya usaha petugas tol karena uang itu gitu kan. Jadi di sini poinnya, baik petugas tol maupun pengguna jalan, ayo bekerja sama gitu loh. Kita kan udah cashless ya, dimana-mana udah cashless, jadi stop penggunaan uang cash. Jadi pakai e-tol saja gitu ya, supaya nanti uang yang dipegang pengguna jalan terus diserahkan ke petugas tol itu tidak ada potensi menularkan corona ya, karena uang kan kita nggak tahu dari mana-mananya, uang itu menyebar gitu ya. Jadi supaya aman gitu ya, jadi pengguna jalan aman, petugas tolnya aman, keluarga pengguna jalan aman, keluarga petugas tolnya aman, tetangga pengguna jalan, saudara pengguna jalannya aman, tetangga petugas tol, keluarga petugas tol, saudara petugas tol juga aman, karena tidak ada kontak secara langsung melalui uang. Seperti itu loh. Jadi yang ingin saya sampaikan, ayolah kita kerjasama menghilangkan uang cash gitu kan. Kita nggak tahu uang cash itu dipegang sama siapa, apakah itu mengakibatkan corona atau enggak. Jadi stop penggunaan uang cash ya, pesan untuk pengguna jalan tol Trans Sumatera ya. Semangat semuanya, karena cashless juga kan mudah sekarang ya, ada handphone yang bisa NFC, bisa top up di Mandiri, ATM, di Indomaret, jadi nggak kesulitan gitu kan. Jadi sekali lagi, ayo kita biasakan cashless supaya aman gitu kan. Oke, semangat. Supaya cashless pun pihak tol Trans Sumatera itu sudah menghimbau melalui public address ya, TOA gitu ya. Jadi isinya itu tidak diperkenankan membayar cash gitu kan. Kemudian saldo 20.000 itu harus ada di dalam e-tol kalian. Karena kalau kalian nggak punya saldo e-tol 20.000, kalian itu harus mundur atau top up ya. Jadi Trans Sumatera sekarang punya sistem, dia kalau misalkan saldo e-tol yang pengguna jalan kurang dari 20.000 itu nggak bisa masuk jalan tol. Kalian harus top up dulu, putar balik. Kalau antriannya panjang ya mungkin mundur semua tuh yang di belakangnya, gara-gara yang di depannya mau tapping di entrance itu masuk gerbang, saldonya nggak cukup ternyata. Jadi kalian harus punya saldo 20.000 minimal di dalam e-tol kalian untuk bisa masuk jalan tol Trans Sumatera. Kalau enggak, mundur atau top up ya. Tapi top up di gerbang nggak ada, harus di retail atau di handphone kalian yang mengandung NFC. Oke? No cashless, kemudian top up saldo harus 20.000 minimal ya. Isi saldo dulu Pak. Hati-hati Pak. Jadi itu update jalan tol saat ini ya. Jadi pesannya ini, kesimpulannya, kalian jangan mudik ya, karena mudik ini dilarang sampai tanggal 24 dari tanggal 24 April sampai 31 Mei.
Ya mungkin bisa diperpanjang kalau keadaan corona di Indonesia nggak membaik ya. Semoga aja membaik ya, doa kita bersama. Sekali lagi saya ingetin jangan mudik, karena mudik juga ada penyekatan di setiap gerbang pelabuhan dengan menunjukkan surat-surat yang tadi gua sebutkan ya. Kemudian untuk pengguna jalannya supaya terhindar dari corona, hilangkanlah penggunaan uang cash, pakai e-tolnya, top up 20.000 karena kita nggak tahu uang itu dari mana. Kalau petugas tol itu menerima uang tol ternyata uangnya corona, kemudian dikembalikan kepada orang lain dan orang lain itu kena corona, jadi semuanya kena corona gitu ya. Jadi stop penggunaan uang cash dan top up saldo 20.000. Dan pesan saya lagi, tetap semangat untuk semua masyarakat Indonesia untuk mengurangi virus corona ini, terutama tim medis ya. Pemerintah juga semangat, pokoknya kita doakan Indonesia menjadi bebas corona, dunia menjadi bebas corona, semuanya sehat, semuanya kembali ke aktivitas normal. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, dan nggak lupa juga gua mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin kalau gue punya salah kepada teman-teman semua, mohon maaf ya. Karena gue juga manusia, mohon maaf apabila kesalahan kata, perbuatan pada kalian semua. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semangat, semoga corona hilang ya. Kami yang bekerja, Anda yang di rumah saja. Thank you. Petugas Trans Sumatera mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Indonesiaku, kami yang ada. Selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Yang hadir tanpa izin, mohon maaf lahir dan batin. Inilah Indonesiaku, kamu di rumah, saya yang bekerja. Kami petugas tol Trans Sumatera mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Indonesia jangan menyerah, Indonesia jangan terserah. Kami yang bekerja, Anda di rumah saja. Kami petugas tol Trans Sumatera mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga corona cepat menghilang, biar kami yang bekerja, Anda di rumah saja. Petugas tol Trans Sumatera mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah tidak mudik. Kami yang bekerja, kalian di rumah saja. Jangan lupa subscribe, sama like, sama share. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.